Said Didu kini lagi-lagi tersandung masalah. Sebelumnya pada 2006 silam, ia pernah dilaporkan oleh Gus Dur ke KPK terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Tapi entah kenapa, apakah karena Gus Dur tidak cukup bukti waktu itu atau ada kekuatan lain di belakang Didu, hingga ia tidak sampai tersentuh oleh KPK. Kemudian Said Didu ini juga pernah rangkap jabatan loh, tidak tanggung-tanggung, 4 jabatan sekaligus ia pegang. Di antaranya yakni sebagai Komisaris PT Bukit Asam sejak 2015, Komisaris PT PN 7 sejak 2008, dan Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional. Uniknya, kalau diperhatikan lebih jauh, jabatan itu semua didapatkan Didu saat JK menjabat sebagai Wapres. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa Didu ini memang orang dekat dengan PMI itu, yang mana keduanya sama-sama orang Bugis atau orang Sulawesi Selatan. Terbukti, semenjak JK tidak lagi menjadi Wapres di zaman SBY dulu, ia dipecat oleh Menteri BUMN kala itu, Dahlan Iskan, dari jabatan sebagai Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines 2012. Kemudian Didu juga pernah dipecat oleh Rini Sumarno dari jajaran Komisaris Bukit Asam di penghujung JK menjadi Wapres periode kedua. Pertanyaannya, kenapa Didu bisa masuk ke beberapa perusahaan BUMN dan duduk di pucuk pimpinannya? Tentu karena ada orang paling kuat di dalamnya. Dan kenapa ia dipecat beberapa kali dari Komisaris BUMN? Ya karena nggak becus kerja atau karena lebih banyak cakap daripada menghasilkan karya. Nah sekarang, masalah yang dihadapi Said Didu ini adalah ia nyaris masuk penjara. Jadi beberapa waktu lalu, si Didu ini menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengatakan kalau Luhut hanya mementingkan uang dan uang saja tanpa mau peduli terhadap bangsa ini. Lucunya, Didu mengatakan itu tanpa disertai bukti yang kuat dan jelas, sehingga kelihatan banget kalau doi itu sebenarnya bukan mengkritisi pemerintah, melainkan meluapkan rasa kebenciannya kepada pemerintah. Dalam hal ini, ia menjadi sasarannya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Pertanyaannya, kenapa Didu begitu bencinya terhadap pemerintah pusat? Karena ia sudah banyak cakap, merasa diri paling hebat dan paling tahu soal mengurus negara. Nggak taunya dipecat beberapa kali oleh Menteri BUMN. Hanya saja, namanya juga orang, kalau disakiti pasti akan marah dong, termasuk juga Luhut yang telah bekerja pagi, siang, sore, dan malam untuk negeri ini, tapi dicaci maki begitu saja oleh Didu. Emang siapa Said Didu? Jangankan Luhut, semut pun akan marah bila disakiti. Dan yang bikin geram lagi, Didu bukan siapa-siapanya Luhut, bukan pula mantan koleganya, dan sebelumnya keduanya pun tidak ada masalah sama sekali. Tapi kok tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Didu menyerang Luhut, yang ia sendiri tidak tahu karakter Luhut itu persisnya seperti apa. Hanya saja, dengan kebesaran hatinya, Luhut tidak menerapkan cara yang dipakai oleh Soeharto dalam membungkam para pengkritiknya dulu, yakni dengan cara dibunuh atau diculik. Luhut hanya minta Said Didu minta maaf dan menyesali perbuatannya. Itu saja. Tapi, dasar Didu ini mengalami megalomania atau waham kebesaran. Merasa diri paling penting, paling berkuasa, dan seolah tidak tertandingi oleh orang lain, padahal hanya remehan rengginang di dasar lautan. Tidak pelak, anak buah Luhut pun, Jody Mahardi, langsung melaporkan Didu ke polisi atas kasus pencemaran nama baik. Dan polisi segera menindaklanjuti pelaporan itu dengan memanggil Didu. Terbukti, ternyata Didu ini tidak lebih dari seorang pengecut. Ia tidak berani memenuhi panggilan polisi tersebut. Hanya saja, meskipun Didu pengecut dan tukang nyinyir, masih ada juga loh orang yang mau membelanya. Pertanyaannya, siapakah orang yang pro terhadap dia? Siapa lagi kalau bukan sesama tukang nyinyir, yaitu Rocky Gerung. Sebagai wujud pembelaannya terhadap Didu, Rocky ini menawarkan diri untuk menjadi saksi ahli di persidangan Didu nanti. Kayaknya sudah yakin banget kalau Didu ini bakal di meja hijaukan. Rocky pun berniat ingin menceramahi lawyer Luhut, Petra M. Zen, dalam persidangan tersebut. Inikah yang disebut menang gaya kalah kapasitas? Tidak pelak, Rocky pun langsung ditabok oleh advokat Mu'anas Alaidit pakai kata-kata. Mu'anas memperingatkan Rocky bahwa persidangan itu bukanlah acara talk show di ILC TV One yang seenaknya bicara.
Ini bukan talk show ALC, Anda bisa ngomong sesuka hatinya. Sidang ada aturan, ada hukum acara, ujar kader PSI itu. Mu'anas juga memperingatkan Rocky agar tidak usah sok tahu soal delik yang disangkakan terhadap Didu. Sebab Didu dilaporkan bukan hanya soal pencemaran nama baik dan penghinaan saja, tapi juga menyangkut soal berita bohong alias hoax. Jangan sok tahu delik yang disangkakan Said Didu, bukan cuma menghina tapi ada berita bohong, lanjut Mu'anas. Rocky, jangan jerumusin si Didu dengan kesaksian nyinyiranmu yang gak bermutu. Entar hukumannya tambah berat lagi, kasihan keluarganya. Bagaimana menurut Anda?